Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu fans berat yang kebetulan beliau datang dari jauh, yaitu dari Flores, NTT sahabat. Beliau adalah Bang Joni. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau dari mulai awal dia kesini sampai jadi fans berat, sampai menetap di sini, bahkan lucunya sampai jadi punya istrinya orang sini, punya anak juga, berkeluarga di sini. Itu adalah salah satu fans berat dari Teknike. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan obrolannya. Nanti saksikan selalu videonya, tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oh, sampai dia menikah sama orang sini. Oh gitu ya? Sehat Bang? Oh sehat. Gara-gara beliau sangat ngefans sama Teknike. Oh silakan Oke, silakan teman-teman, nih. kebetulan saya di sini ditemani oleh Bang Joni. Bang Joni ini kebetulan aslinya bukan warga sini ya Bang ya? Kalau saya asli orang Flores, Orang Flores teman-teman, dari Larantuka, Kelaran, Kabupaten Larantuka, NTT. Oh NTT dari Oh, Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Oh Si Bang iya Joni iya. ini fans beratnya Teknike Ardila. Beliau itu hidup di sini sudah berapa tahun Bang? Sudah sekarang 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Dari 95 nih tuh. Ya, berarti benar tadi dari 95 sampai sekarang, semenjak beliau meninggal 95, sekarang 2023, benar 28 tahun. Bang. Tadinya fans dan sekarang pun Bang Joni ini menetap di sini. Ah, Masya Allah. Ini di sini Bang Joni menikah atau gimana Bang? nah begini, saya ini seorangnya petualang, kayak si Bolang. Si bola. Si Bolang dari Flores, dari Larantuka. Wah, mantap banget ini. Terus gimana terus Bang? Ceritakan masa lalu Bang Joni pertama datang ke sini dan sehingga sampai sekarang. Boleh diceritakan Bang? Kalau menurut Kan saya, bentar dulu Bang. Waktu tahun 95 baru ada si Bolang. Sekarang si Bolang itu berarti tahun 95 itu pertama si Bolangnya itu Bang Joni nih. saya yang punya si Bolang Indonesia, saya sendiri jadi si Bolang. Aslinya. Aslinya. Asli, petualang sendiri seluruh dari Betul. pulau ke pulau. Masya sampai ke Allah. Tapanuli Utara. Nah Di itu Kabupaten Tarutu. alur ceritanya bagaimana sehingga Bang Joni Sampai nyampe ke sini gitu. Bang Joni kan aslinya orang Flores. Kalau saya dari alur cerita semua ini panjang sampai berapa roll film tidak bakal habis. Iya. Enggak bakal habis-habis itu. Kan begini ceritanya, saya ini bukan seorang fans. Salah tadi saudara bilang fans. Saya ini seorang musisi, Musisi. Wih, seniman. Oh. Suka bikin lagu anak-anak. Saya bikin lagu itu, saya ini dari keluarga ini, saya ini orang Nasrani tadinya. Nasrani. Iya. sekarang apa? Islam? Sekarang mualaf jadi seorang muslim. Muslim. Orang dari aslinya dari Katolik, saya berpindah keyakinan, pindah keyakinan. Oh sekarang si abangnya menjadi mualaf. Mualaf. Alhamdulillah. Jadi mualaf, diislamkan sama bapaknya itu. Di atas pusarannya almarhum. Itu saksi bisu pusarannya itu. Diislamkan dari tahun 96. Oh diislamkan sama si papinya. Iya. Teknike. Iya. Oh Insya Allah. Tahun berapa itu Pak? Hah? Tahun berapa itu? Itu tahun 96. Tahun 96. Ya kan kalau bapaknya itu meninggalnya tahun 97 kalau nggak salah. 97. Setelah dia islamkan saya, dia nikahkan saya dulu, baru dia pergi. Beliau. Oh, nikah sama orang sini? Iya. Wes. Pas beliau meninggal kan katanya tahun 97 ya? Iya 97 28 Oktober. 27 Oktober. Oh beliau itu meninggal. Iya. 27 Oktober 2 tahun setelah Teknike meninggal ya. Iya. Itu kan bapak itu kan sakit, ya komplikasi, namanya orang sudah pikiran ya. Kalau bagi saya ada masalah saya
tadi saudara bilang saya fansnya Nike. Kalau dibilang fans ada perlu digaris bawahi. Nah, Dicoret. Jadinya petualang judulnya. iya. Jadinya Jadi saya ini kan tadi saya bilang saya kenal Nike itu berdasarkan musik. Oh tadinya. Iya, musik. Oh, Saya berarti- ketemu dia dari kecil kok itu. Berarti sewaktu Nike ini masih hidup, si Bang Joni ini juga sudah mengenal beliau. Sudah ada, Sudah dekat sama beliau. sudah dekat. Dia itu dari usia 4 tahun itu dia kan memang keturunan dia ada darah dari kakeknya. Seorang musisi. Keroncong katanya Nike itu. Seorang musisi berarti ya? Ya. Berarti Keroncong diterusin Bang sama Joni Nike. sudah mengenal Nike. Iya, udah kenal. Berarti posisi Bang Joni belum menikah waktu itu ya? Saya masih bujang kok. Masih bujangan. Makanya saya bilang tadi si bolang Indonesia. Wih, Wah, mantap ya. si bolang Si Indonesia. bolang saya yang keliling dulu dari Sabang sampai Ya makanya berarti tadi saya bilang juga gini, yang pertama si bolang itu Bang Joni. Iya. Kan si bolang itu tahun 2000-an. Iya. Ini tahun 95 sudah jadi si bolang. Jadi Mantap begini, Bang ya. Joni nih. Hah? Mantap kali. Mantap sekali ini Bang. Saya keliling tuh dari Sumeneb, dari Pamekasan sampai ke Irian Jayapura. Saya sudah pergi. Udah ditempuh. Udah ditempuh berarti Bang. Ya, naik Pelni, kapal Pelni dulu. Oh iya, kapal Lewat pelayaran. Iya. Akademi Pelayaran. Saya mau Akpel itu Akademi Pelayaran Indonesia. Nah ini yang saya mau tanyakan Bang. Abang itu mengenal keluarga Nike ini sewaktu di Bandung atau di mana Bang? Oh iya di Bandung. Di Bandung. Waktu saya kenal almarhum itu waktu di Bandung. Berarti waktu berpetualang ke Bandung Bang Joni Iya, itu. ke Bandung. Nah itu sewaktu abangnya lagi ngapain? Kenapa kok abang bisa mengenal sama keluarga papinya Nike ini? Kalau masalah itu panjang ceritanya. Itu bapak kan seorang PNS. Nah, si Jadi papinya. papi saya, bapak saya PNS. Oh bapaknya Bang Joni. Iya. Itu makanya kalau orang PNS kan suka taruhnya pindah-pindah. Jadi saya sampai punya dulu juga taruh di Malang, sampai di Surabaya, di Karampilang itu. Habis sampai di Brebes, sampai di Bandung, di Nata Endah itu. Semua udah saya kelarin, makanya punya gubuk derita ada di Bandung. Nah Sekarang juga masih ada. Masih ada. nanti terakhirnya di Bandung itu ya, makanya si Bang Joni ini bisa mengenal keluarganya Nike Hardila ini. Nah, saya kenal Nike itu pertama saya kenal Nike dulu, bukan langsung ke keluarganya. Oh berarti Nike-nya dulu. Nike dulu, Nike itu saya kenal di luar rumah. Di luar rumah. Saya kenal dia waktu itu dia di Jakarta. Oh dulunya. Itu melalui teman saya itu Denny Sabri, seorang wartawan. Aktuil dia itu pegang majalah Aktuil dulu. Jurnalis, dia yang mengangkat artis-artis Bandung itu. Dia yang mengangkat almarhum juga jadi artis. Oh si tadi siapa? Denny Sabri. Denny Sabri. Denny Sabri. Iya. Sama Dedi Dores. Itu kita semua itu mata rantai berkaitan. Denny Sabri, saya, Dedi Dores, semua teman-teman yang dulu hidup di Jakarta kayak orang gembel, tapi alhamdulillah kita bekerja keras, hidup Kompak gitu ya. kompak kita. Lah, Dedi sekarang Dores jadi- mengangkat nikah itu karena Nah dia sekarang keras. gimana posisinya Pak? Hah? Sekarang posisinya gimana Bang Joni? Sekarang posisi saya karena lihat industri sekarang dengan zaman dulu beda. Iya. Sekarang kan karena adanya YouTuber, jadi semua orang simpel, ketawa pun bisa jadi artis. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi instan. Ya seperti Bang Joni aja ini udah jadi artis nih. Nah, jadi saya bilang begini, kalau musik zaman dulu tuh benar-benar berkualitas. Ya. Betul. Sampai sekarang dikenalkan, namanya Nike juga mungkin dikenal sampai sekarang, legend. Karena Legend. lagunya, Dan Nike terkenal hingga saat ini. iya lagunya bagus, tapi yang lebih bagus lagi mahal tuh bukan karena lagu atau dia artisnya, budi pekertinya begitu tinggi. Betul. Itu yang saya bilang tadi, moralitasnya bagus, attitude, Sosialnya. loyalitas, low profile, dia memiliki. Ini bahasa Bang Joni mantap nih, sangat tinggi, sangat. Jadi- Ya, wajar dong tadinya gaulnya dengan Dedi Dores kok. Wes mantap. Tadinya kan gaulnya dengan Dedi Dores. Wow. Dengan Denny Sabri, wajar. Tinggi nih, sangat mantap nih. Orang-orang keren semua itu. Jadi saya bilang, saya ini kan seorang dari kampung datang ke kota, dari kota mencari sesuap nasi. Dan kita jujur, kuncinya jujur. Kemanapun kita bisa hidup, Betul Pak. itu kunci hidup. Itu Tuhan yang nyuruh. Betul. Manusia, termasuk pemimpin sekarang, presiden, semua harus jujur sama rakyat. Itu akan semua timbul dengan sendirinya negara maju.
Kalau nggak jujur pasti ajur. Wah, hancur negara ini. Wih. Itu saya yang menilai orang. Jadi saya bilang saya ini seorang seniman. Meskipun saya compang-camping, tapi kita tuh jangan lihat dari cover atau casing ya. Ya, betul Bang. Tapi jiwa dan nurani itu yang harus Mantap. kita bermain. Mantap bener. Nah ini makanya saya bilang yang mengangkat Nike itu adalah Kang Denny Sabri, yang memberi lagu adalah Kang Deddy Dores, ya. kerjasama dengan Om Ahon produsernya Nike itu. Nah, Kang Denny sama Om Ahon mereka tuh udah rencana bawa Nike itu. Berarti si Bang Joni ini dipaham Ya. asal Ya. usulnya. Paham banget kalau Nah, gitu. jadi Dari mulai nol ya Bang. berarti, iya, jadi Nike dari kelas 4 SD dia sudah mulai nyanyi itu sebenarnya. Bang? Si Iya. Deddy Dores. Iya, Bang. dari papinya. Saya kan Papinya. tanya papinya Nike nih. Ini papinya Nike yang bilang Nike Iya. itu berbakat. Dia tuh dari kecil dia udah bisa nyanyi. Dari kelas 4 tuh dia udah nyanyi dari panggung ke panggung, 17-an dia nyanyi. Iya. Di sini kampung ini dia nyanyi. Kelas 4 kelas 5 SD. Iya. Nah, setelah dia sudah tamat SD, mulai duduk di bangku SMP sekolah menengah pertama. Dia duduk di sana, mulai dia olah vokal. Sama guru-guru di Bandung, Pak Haji Saputar temanku sendiri. Saya yang antar dia, antar jemput juga, naik taksi. Oh gitu. Oh iya, Berarti Bang Joni ini tahu persis nih masa kecilnya jadi teknik. saya bilang sumber cerita sebenarnya ada di saya. Oh gitu. Kalau mau tahu tentang almarhum, saya bilang tadi, bukan nama besarnya, bukan keartisannya, tapi budi pekertinya. Attitude. Itu yang dikenang sampai sekarang. Jiwa Kalau orang sosialnya. memahami bahasa, Iya. kalau orang tidak paham bahasa, dianggapnya beda. Itu saya menilai orang dari segi statement. Betul. Jadi semua statement yang keluar dari almarhum saya paham. Oh, ini anak berbakat juga. Saya butuh orang yang punya skill, Iya. punya kemampuan, Oke. bukan omongan. Oh, berarti Bang Joni ini mengenal teknik ini sebelum beliau terkenal. Oh iya, sebelum dia terkenal masih. Oh di memang bawah masa itu. kecilnya di mana itu? Hah? Masa kecilnya di mana? Masa kecilnya dia di Bandung itu dia olah-olah sama itu ikut dari sini. Dia naik tuh mulai semenjak dia SMP kelas 3. Iya benar. SMP 30 kira Benar. Saya memang pernah lihat filmnya waktu masa-masa itu. Ya, nah dari situ saya tanya, saya kenal Niko itu. Oh di mana? Saya panggil dia Mbak dulu tuh. Tapi saya panggil dia Nona. Kalau orang Flores panggilnya Nona. Betul Nona. Jadi saya bilang ini, Nona punya Nona, rumah di mana? gitu. Dia bilang, saya orang Bandung. Oh orang Bandung. Saya bukan Nona gitu. Jadi saya bilang orang Bandung ya, iya di mana? Di Parakan saat bypass. Boleh kita main di sana? Boleh Kak. Dia bilang itu boleh. Silakan. Wah ini anak bagus juga ini. Ini fundamentalnya bagus ini. Nah ini. Jadi saya ngetes dari segi pembicaraan, dia mampu menyimak dengan baik. Nah itu wah, ini anak bakal naik. Kalau dunia entertain begitu. Tuntutan dari suara juga sudah segi, masuk ya Bang ya. Terutama attitude. Nah ini yang perlu saya kaji orang itu attitude dulu. Wah ini orang bagus. Nah saya omong, habis itu saya bilang sama teman-teman, wah ini ada orang Sunda cakep. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Dia di Bandung. Itu tuh dulu tuh Kang Denny yang bawa dia. Kang Denny suka bawa dia kemana-mana itu. Iya. Denny Sabri. Iya, itu yang angkat dia jadi artis, yang publikasi mempromosikan. dia ya itu surat kabar semua sampai di majalah deh sampai naik itu semua itu karena Kang Denny. Kerjasama dengan Kang Deddy Dores teman-teman musisi Jakarta sampai seorang produser juga Om Ahon Pak Ramli Lukman yang ngasih ini musola masjid ini itu juga kerjasama. Oh yang ngasih musola ini. Kalau saya ini sebenarnya di luar jalur tidak tahu sebenarnya. Ini tahu persis perlu publik mentahu bahwa saya kenal Niko itu di luar rumah awalnya bukan. Nah Niko suruh keluar saya ke rumah. Saya pernah juga kasih dia lagu itu, cuma lagu itu berbau politik, cuma maminya nggak mau. Nah di situ yang saya bilang jangan nak Iwan Fals dicekel, apalagi Nike nanti dipegang. Oh jadi lagu dari Bang Joni Oh, akhirnya tidak terkenal. terus Saya ini bikin lagu Bang, politik. kalau sekarang ini posisi Bang Joni gimana? Posisi saya sekarang, saya ini sebagai tukang servis, tapi musik berjalan dari panggung ke panggung. Oh musik. Ya. Nah, di dangdutan mungkin ya. Kalau dangdut, jarang saya suka bawa grup band. Oh di grup band. Iya kerjasama dengan gudang garam, teman, rokok-rokok lah, bisnis. Nama juga yang penting kecil tapi bermakna. Wah gede penghasilannya tuh. Dan sampai saat ini pun Bang Joni sampai menikah sama orang sini. Iya. Dekat rumahnya makam dari Teknika ini ya Bang ya.
Sekarang udah punya anak berapa nih bang? 5. Sama Allah udah kasih harta yang tidak ternilai oleh 5. dunia. Masya Allah. Itulah harta yang paling berharga. Lalu sehari-hari kerjanya apa sekarang? Tukang servis. Hari-hari servis Servis apa? HP? TV, Oh, TV. semua elektronik. Dengan kebodohan tapi mempelajari, insya Allah Bisa. bisa memahami. Otodidak gitu ya? Saya privat tadinya. Tadinya. Iya. Jadi kalau Mantap. jadi kalau masalah kita tidak bisa mengenal kehidupan, kita tidak tahu arti apa itu makan dari hidup. Iya betul bang. Kebanyakan orang tadi saya bilang tadi, kalau kita melihat seseorang jangan lihat dari dia punya style, oh begini, tidak perlu Nah ini bang yang saya mau tanyakan bang. Tadinya kan Bang Joni itu merantau dimanapun juga, bahkan di Jakarta. Ya. Sampai mengenal si Tenika ini di Bandung. Ah, ah. Dan sampai sekarang pun Bang Joni menikah sama orang Sini. Ciamis, tepatnya di Imba Negara. Di Cidudu, kampung Cidudu ini. Apakah Bang Joni kesini mengikuti alurnya si Tenika ini hingga sampai ke desa Imba Negara ini, atau bagaimana alur ceritanya bang? Kalau alur ceritanya kan tadi kan dibilangnya saya tuh mau diangkat sama bapaknya Niko sebagai anak angkat. Oh, sama si papinya. Nah, cuma saya bilang kalau hanya sebatas lisan enggak kuat, Pi. Secara hukum kan harus ada hukum tertulis dengan adopsi anak. Harus menghadap pengadilan. Tapi kalau saya diangkat sebagai anak, Dedan sama Alam mau nggak menerima saya sebagai adiknya? Itu harus kunci mutlak. Itu harus dijawab. Kalau enggak, papi enggak ada, pasti saya diabaikan. Ternyata terbukti. Hal itu terbukti pada diriku sendiri. Jadi jangan mengingkari kenyataan hidup. Jadi saya bilang lebih baik saya sebagai pekerjaannya Nike saja. Jangan sebagai anak angkat. Jadi sebagai pekerja berarti Ya. Kalau anak angkat itu hubungan itu panjang. Nah, itu yang saya selalu menjaga hal itu, jangan sampai crash antara keluarga saya dengan keluarganya Niko. Berarti kemudian si Bang Joni itu ikut ke sini. Iya, Niko itu sama papi papinya. tadinya saya nggak mau ikut, kata papi udahlah ikut papi, ada apa-apa Dedan sama Alan papi tanggung jawab, itu kata papinya. Tapi saya tidak mau. Nanti di kemudian hari ternyata endingnya benar, saya terima kenyataan itu. Tapi sampai saat ini Iya, ada di sini si Bang. ada Joni. di sini. Nah, di sini ya saya bilang tadi. Sampai punya 5 anak ya Bang ya. Jadi papi ajak saya ke sini, udahlah Niko sudah nggak ada, ikut sana ngurusin makamnya, ikut papi, ada apa-apa papi tanggung jawab. Oke, saya terima. Karena seorang ayah, seorang pemimpin ya, yang meminta saya ngurus. Nah, kalau dari anaknya belum tentu saya mau. Itu kan ada 2 hal yang perlu harus dikaji ulang. Iya. Ya itu mah lebih panjang banget ini ceritanya kalau misalnya udah membuka Kalau mau seperti itu. dikorek banyak loh ini. Nggak bakalan selesai Bang Joni. Harusnya ini kalau misalnya ngobrol seperti itu, sediakan kopi, sediakan makanan ringan. Nah, ini emang nggak ada sampai. Yang nggak benar coba. Yang nggak benar ya Bang Joni, karena kan saya kan tamu. Oh, saya yang gimana? Jadi Saudara disuguhin dong. Mencari saya kok saya yang begini. Oh, beda kalau saudara datang ke rumahku saya akan suguhin. Di mana rumahnya? Sekarang kita Dekat langsung dari sini. silaturahmi ke rumah Bang Joni nih mungkin Bang. Kalau AA mau lihat rumah saya bisa menangis miris. Wih gitu ya. Wah, ceritanya panjang. Antara anak kedua sama saya. Udah gini aja Bang. Saya mau tanya ya. Ini maksudnya ya apa ini? Ini maksudnya Ini patung apa ini Bang? Patung. Saya penasaran nih Bang. Semenjak saya kesini saya belum Ini Bang Joni kan mesti tahu riwayat arti daerah dari sini. patung ini nih. Nah, patung ini kan patungnya almarhum. Oh ini Ini pemberian dari fans. Pakai marmer itu ya? Iya. Ini kan marmer Dari ini. marmer zaman dulu tuh marmer itu mahal. Mahal marmer itu sangat berarti. Ternyata ini pakai marmer. Ini marmer. Bukan batu biasa. Marmer ini. Oh ini melambangkan bahwa patung ini adalah Tenika Ardila. Dan itu Masya Allah. seorang pengagum sejati dari Jawa Tengah. Jadi bikin seperti ini. Ini asli nih. Asli dipahat begitu indahnya. Berarti berapa tahun setelah Tenika meninggal nih adanya? Ini patung? tahun 96 dibangun ini. Semua serempak dari makam, musola, ini rumah Oh panjang. gitu ya Pak. Dalam 1 tahun singkat selesai. Saya jadi mandor tuh kasih orang gaji itu. Sewaktu pembangunan Papi, ini kami sini besok libur. Oh iya nak, bayar tukang. Iya. Kenapa? Kejujuran. Oh berarti ini tadinya marmer berbentuk batangan ya Bang ya? Mm. Diukir pakai pahat atau pakai apa Bang? Iya pakai pahat ini, pahat yang benar-benar.
Betul. Kalau bahan-bahan yang tumpul ya hancur. Sama yang berkualitas mungkin ya. Ya kualitas, berkualitas. Kalau marmer Terus ini nih, maksudnya ini buat apa ini? Hah? Ini itu rumah panjang. Dulu tuh papinya Nike. Nah Joni rumah ini diurus. Kalau ada fansnya Nona, saya kan pengen lihat dia kan Nona ya. Kalau fans Nona datang, kalau orang mau bermalaman, ucapan terima kasih di sini saja. Kalau di hotel dengan Bang Joni sudah sangat lama. Panjang lagi, Mas. Panjang banget 20 menit ya mungkin. Sekian aja perbincangan saya dengan Bang Joni. Bang, makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Amin. Umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap, Bang. Assalamualaikum, Bang. Ya, ayo. Sehat-sehat, Bang. Ternyata humoris juga. Ya. Wih. Oke sahabat, itulah tadi kita telah ngobrol-ngobrol dengan Bang Joni, salah satu fans berat yang kebetulan beliau datang dari jauh, yaitu dari Flores, Nusa Tenggara Timur ya sahabat. Mantap banget. Dari tahun 95 dia menetap di sini sampai sekarang, sampai punya anak dan istri orang sini. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita tadi yang telah kita saksikan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan kali ini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.